Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu Jemaat GKI Maranatha di Pura 13. Kembali lagi bersama Kakak Inyo Sada dan juga Kakak Alfredo Romere yang akan mengiringi kita dengan bermain gitar di sekolah minggu di pagi hari ini. Kakak Inyo harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik, sehat, terus diberkati oleh Tuhan. Kakak Inyo punya kabar baik. Bagaimana Kakak Inyo kabarnya? Baik. Kakak Inyo juga harus kabar baik dan sehat-sehat ya. Kami mengharapkan adik-adik sekolah minggu, kakak pengasuh, bapak mama di rumah, semua juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Adik-adik sekolah minggu yang tercinta, yang akan memimpin sekolah minggu di pagi hari ini adalah kakak Daniel Asyere. Kakak Daniel akan bercerita tentang firman Tuhan bagi kita. Untuk itu kakak ingin harapkan adik-adik siapkan Alkitab dan juga adik-adik siap karena sebentar kita akan menyanyi. Untuk itu semua dapat duduk tenang, duduk dengan dia dan kita ikuti sekolah minggu 14 Juni 2020. Selamat mengikuti sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kakak ini hanya mau mengingatkan untuk adik-adik di rumah. Kita harus ingat bahwa minggu lalu kakak Olin Amamehi, kakak Olin mengajar, kakak Olin ada memberikan tugas untuk adik-adik. Kita kirim surat untuk setiap teman-teman, kita kirim surat juga untuk kakak pengasuh, dan kita kirim surat untuk siapa saja tentang pekerjaan Roh Kudus. Kakaknya sudah tulis surat? Sudah. Oke baik, kakaknya juga sudah tulis surat. Dan saat ini kakaknya akan bacakan surat dari adik-adik sekolah minggu di jemaat, tetapi juga dari kakak pengasuh. Untuk itu langsung kakaknya baca untuk adik-adik di rumah. Oleh karena itu kalau kakaknya sudah baca surat dan yang belum kumpul suratnya, untuk teman-teman segera kumpulkan buat kakak-kakak pengasuh. Supaya kita baca minggu depan. Siapa mau angkat tangan di rumah? Ya kakaknya tahu pasti semua mau kan? Kak Edo juga mau, tapi Kak Edo sudah kumpul surat. Berarti Kak Edo minggu depan akan dibacakan. Iya, baik. Surat yang pertama ditujukan buat kakak-kakak tim multimedia di gereja. Halo kakak-kakak tim multimedia. Yang diberikan itu, yang memberikan suratnya yaitu adik-adik sekolah minggu di Wik Batu Karang buat kakak-kakak tim multimedia di gereja. Isi suratnya begini, Shalom. Lewat surat ini saya mau bilang jangan takut dan khawatir, sebab Tuhan emasnya itu tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Ya, itu dari teman-teman atau adik-adik sekolah minggu di Wik Batu Karang. Berikutnya surat untuk teman Keko, Andre, Caroline, Koridama di Wik El Sadai. Halo Keko, Andre dan juga Caroline, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Surat ini dari kakak Daniel Asyere di Wik Getsemani. Kakak ini akan baca ayat Alkitabnya, namun berikut surat berikut, yaitu untuk Rani dan Carlos di Wik Yerusalem dari kakak Juan dan Evelyn. Berikutnya lagi surat untuk Elista Wongsiwo di Wik Yerusalem dari kakak Berlin Malfokem di Kalvari. Surat berikut lagi dari kakak Olga di Wik Bukit Hermon buat adik Fani Asyere di Wik Getsemani. Ya, kita tepuk tangan untuk yang sudah kirim surat ini. Isi suratnya seperti yang tadi sudah kakak Inyo bacakan. Shalom. Lewat surat ini teman-teman mau sapa atau mau bilang jangan takut dan khawatir, sebab Tuhan Yesus telah memberikan penolong yaitu Roh Kudus. Ayat emasnya itu Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian surat dari semua teman-teman dan kakak-kakak pengasuh. Ya, kakak Edo kita akan mulai dengan sekolah minggu yang akan bercerita yaitu kakak Daniel. Namun sebelum kita dengar cerita firman Tuhan dan kita masuk dalam pelajaran sekolah minggu pagi hari ini, kita harus menyanyi kakak Edo. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan dan juga di sini senang, di sana senang. Kita menyanyi dulu lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita sampaikan selamat pagi untuk Tuhan.
Tuhan. Di sini senang, sekalipun adik-adik sekolah minggu di rumah, tapi harus tetap senang. Kita harus tetap senang. Karena kakak pengasuh di gereja sendiri, kakak pengasuh juga senang. Kakak Edo senang, kakak Daniel juga senang. Adik-adik kakak Inyo harap semua juga senang di rumah. Kakak Edo senang. Ya, kita menyanyi lagu di sini senang, di sana senang, dan kita akan sambut kakak Daniel untuk bercerita di pagi hari ini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ya, baik adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak Daniel. Kakak Daniel sudah tiba, dan saatnya kakak Daniel akan menjalani seluruh rangkaian sekolah minggu di pagi hari ini bersama adik-adik sekolah minggu. Semuanya duduk diam, semua angkat tangan yang tenang karena akan berdoa dan akan dengar cerita firman Tuhan. Selamat sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik adik-adik, kita akan dengar cerita. Siapa mau dengar cerita? Iya. Untuk itu sebelum kita dengar cerita, kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa kita akan menyanyi lagu Di Tanganku Ada Doa. Pasti adik-adik di rumah pasti tahu lagu ini. Di tanganku ada doa, di mulutku ada doa, di hatiku ada doa. Tuhan Yesus ajarku berdoa. Iya. Di tanganku ada doa, di mulutku ada doa, di hatiku ada doa. Tuhan Yesus ajarku berdoa. Ya, kita berdoa semua, lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Di pagi hari ini kami akan dengar cerita. Tapi kami mohon Tuhan beri kami Roh Kudus supaya kami dengar cerita, kami tidak ganggu teman, tapi kami mau dengar dengan konsentrasi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar cerita di pagi hari ini. Amin. Oke adik-adik, kita akan dengar cerita. Ayo, mana kitabnya? Ayo coba kita tunjuk. Iya. Nah, pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru. Iya. Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Ayo, Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul. Ayo, siapa yang cepat? Ya. Oke. Dengan perikop, ya, dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita baca sama-sama ya adik-adik di rumah. Kita baca sama-sama dari ayat pertama hingga ayat 10. Ingat, kalau baca kitab
lihat tanda baca, ada tanda koma, titik, ada tanda tanya, ada tanda seru, itu harus stop sedikit. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Kuda untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat suatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian kita punya pembacaan firman Tuhan. Siapa yang mendengar cerita? Oke, pasti semua akan mau dengar cerita. Dan sebelum kita dengar cerita, kita akan menyanyi lagu sekolah minggu yang berkata, "Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik." Oke. Kita pernah cerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bagian cerita ini mau mengajarkan kita bagaimana kita mau percaya akan kuasa Roh Kudus. Nah, pada suatu hari tepat jam 3 sore ada murid Yesus yang bernama Petrus dan juga Yohanes. Dua orang ini merupakan murid Yesus, Petrus dengan Yohanes. Nah, kedua berjalan menuju sebuah bait Allah. Di situ mereka menjumpai seorang yang sudah lumpuh. Nah, orang ini lumpuh sudah sejak lahir. Bayangkan anak-anak, kalau ada yang lahir kemudian lumpuh, kita merasa apa? Ya, tentunya kita merasa kasihan. Kok ada orang yang lahir kemudian dia tidak bisa berjalan? Ya toh, orang yang lumpuh artinya orang yang tidak bisa berjalan. Nah, pada suatu hari tepat jam 3 sore, Petrus dengan Yohanes jalan menuju sebuah bait Allah dan mereka menjumpai ada yang lumpuh. Kemudian orang yang lumpuh melihat Petrus dengan Yohanes dengan penuh harapan bahwa pasti dua orang ini akan menyembuhkan saya yang lumpuh. Itu pikiran dan hati orang yang lumpuh yang sedang duduk di bait Allah. Ya, di bait Allah ada nama tempat, itu bagian depannya disebut dengan Gerbang Indah. Nah, orang itu melihat Petrus dengan Yohanes dengan penuh harapan dan penuh percaya bahwa orang ini akan menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, kemudian Petrus dengan Yohanes juga melihat orang itu dan mereka tahu pasti orang ini juga membutuhkan sesuatu dari Yohanes dengan Petrus.
Nah, pada saat itu Petrus dan Yohanes, mereka dua ingin mau supaya bisa menolong orang yang lumpuh itu. Nah, untuk itu Petrus dengan Yohanes bilang sama orang lumpuh, kami tidak punya emas dan kami tidak punya perak. Yang kami punya adalah nama Tuhan Yesus. Nah, langsung pada saat itu Petrus dengan Yohanes langsung menyampaikan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Berjalanlah. Nah, bayangkan, cuma menyebutkan itu saja, langsung orang lumpuh itu berjalan. Nah, orang lumpuh itu berjalan dan dia melompat, dia senang dan dia gembira bahwa pada saat itu dengan imannya dia percaya bahwa ia boleh sembuh. Dan pada saat itu langsung dia berdiri, dia lompat dan dia gembira, dia memuji Tuhan bahwa ia pada saat itu sembuh. Nah, adik-adik yang di rumah, percaya atau tidak akan kuasa Roh Kudus? Ya, adik-adik percaya atau tidak? Nah, untuk itu kami mau mengajak, kita diajar oleh Tuhan untuk harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita supaya kita harus percaya akan kuasa Roh Kudus, kuasanya Tuhan. Kita harus percaya karena memang kuasanya Tuhan itu luar biasa, dahsyat untuk kita semua. Nah, kita diajarkan yang pertama, kakak pengasuh dan juga adik-adik di rumah, dari cerita ini kita diajarkan untuk kita mau percaya akan kuasa Roh Kudus. Kakak percaya tidak kuasa Roh Kudus? Percaya. Itu yang pertama yang Tuhan mau. Kita mau diajarkan yang pertama mau percaya akan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita mau diajak untuk mau dipakai oleh Roh Kudus. Tuhan itu tidak mau Roh Kudusnya itu tidak dipakai oleh kita, kakak pengasuh maupun adik-adik di rumah. Untuk itu kita mau diajak, untuk kita mau dipakai oleh kuasa Roh Kudus. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang sakit, kita harus kunjungi. Itu sudah menandakan bahwa kita dipakai oleh Roh Kudus. Kita tidak hanya mengunjungi, kita juga datang, kita mau berdoa dengan teman yang sakit supaya dia bisa sembuh. Ada contoh lain, kita dipakai oleh Roh Kudus, misalnya kita mau mengajak teman, kakak Dani mengajak kakak Edo untuk pergi ibadah sekolah minggu. Itu menandakan bahwa kita sudah dipakai oleh Roh Kudus. Nah, demikian kita punya cerita di saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan itu memberkati kita dengan cerita yang sudah kita dengar di saat pagi hari ini. Ya, adik-adik, kita akan merespon pembacaan firman Tuhan dan juga kita sekaligus mengumpulkan persembahan syukur. Ya, adik-adik diharapkan di rumah juga mengumpulkan persembahan syukur dengan tempat atau tempat persembahan yang sudah adik-adik, bahkan orang tua sudah menyiapkan di rumah masing-masing. Ya, kita akan merespon pembacaan firman Tuhan dan juga mengumpulkan persembahan syukur. Kita mengangkat lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk pembacaan cerita yang sudah kita dengar, dan juga kita akan berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kita kumpul. Semua lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah dengar cerita, ajar kami supaya cerita yang kami dengar, kami boleh melakukan
dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami terus mau dipakai oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu. Baik kami yang remaja, tangguh, akak maupun TK, bahkan orang tua kami masing-masing di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, sobat kami yang baik. Kami juga berdoa untuk persembahan suku yang sudah kami kumpul di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berguna untuk memperluas pekerjaan Tuhan, antara lain membiayai orang sakit, orang duka, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bendahara jemaat yang mengelola persembahan ini maupun staf keuangan jemaat. Tuhan juga memberkati supaya mereka dipakai untuk mengelola keuangan gereja, biar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk kami semua, orang tua maupun anak-anak yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, jaga dan lindungi, pelihara kami, supaya kami terhindar dari segala sakit penyakit yang mau datang mengancam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa untuk kami semua di pagi hari ini yang mengikuti sekolah minggu, baik kami anak-anak, orang tua maupun kakak pengasuh. Di 11 week pelayanan jemaat di KM Maranatha Adipura 1-3. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni semua salah dan dosa kami yang kami melawan perintah Tuhan. Tuhan, Engkau mengampuni kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami memohon. Amin. Baik adik-adik, mari kita mengakhiri sekolah minggu kita di pagi hari ini, dan kita menyanyi. Kakak Dani mengajak kita memuji Tuhan, lagu yang berkata Yesus luar biasa. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk menerima berkat. Kakak Dani ajak kita semua bangkit berdiri. Semua berdiri yang rapi, berikan sudah berdoa, dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa untuk terima berkat. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, sobat kami yang baik. Kami sudah selesai dengan cerita dan mengakhiri seluruh cerita kita di pagi hari ini. Kami mohon berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa menyertai kami sekalian mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu.